Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 8, kita sekarang pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran Bahasa Indonesia, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari apa saja. 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, baik yang membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca. Lalu 4.1 Menyimpulkan isi dari berita, berita yang membanggakan dan memotivasi, yang dibaca dan didengar. 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi, yang didengar ataupun yang dibaca. 4.2 Menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan baik lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Tujuannya apa sih kita belajar teks berita ini? 1. Memahami pengertian teks berita. 2. Mengetahui unsur-unsur berita atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris 5W+1H atau dalam bahasa Indonesia adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Yang keempat, mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Yang kelima, membuat isi dari berita, baik yang membanggakan dan memotivasi, yang dibaca dan didengar. Lalu teman-teman pasti penasaran ya, apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Cluenya adalah melaporkan kejadian yang telah atau sedang terjadi. Itu pengertian dari teks berita. Ciri kebahasanya apa aja sih yang bisa teman-teman temui dalam teks berita? 1. Menarik. 2. Terkini atau aktual. 3. Dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan ya informasi yang kita terima. Lalu yang keempat, diterima di masyarakat. Yang kelima, jelas, tidak ambigu atau bermakna banyak. Yang keenam, kalimatnya sederhana, tujuannya agar mudah dipahami oleh kita. Yang ketujuh, segera disampaikan. Contoh teks berita antara lain, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputraan Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14 sampai dengan 16 Juli 2020 terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputraan Utara. Itu contoh teks berita. Rumusnya apa aja ya teman-teman, atau unsur-unsur yang mengandung dalam teks berita itu apa aja? Ini yang saya sampaikan. Rumus dalam bahasa Inggris bisa yang biasa teman-teman kenal 5W+1H. Apa saja teman-teman? What itu apa, who itu siapa, why itu mengapa, when kapan, where di mana, dan how bagaimana. Atau yang biasa kita kenal dengan adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Struktur teks berita ada apa aja teman-teman? Ini urutannya ya, tidak bisa ditukar-tukar jadi kaki berita dulu, lalu kepala berita, tidak. Ini udah urutannya. Pertama kepala berita, kedua teras berita, ketiga tubuh berita, dan keempat adalah kaki berita. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kedua kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.